لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan dan kemudahan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di musalla yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini untuk melaksanakan salah satu daripada syiar-syiar Islam, yaitu menuntut ilmu syar'i, sebuah perkara yang amat sangat dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadisnya. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana maklum untuk kita semuanya atau mungkin buat sebagian kita, insyaallah materi yang akan kita bahas di setiap malam Sabtu adalah materi tafsir Ibnu Katsir dan tafsir surat Al-Kahfi. Dan sebelum kita masuk pada inti materi dari tafsir surat Al-Kahfi, maka terlebih dahulu kita akan membahas terkait dengan tema ini. Yang pertama adalah terkait dengan tafsir, apa itu yang dimaksud dengan tafsir, kemudian apa kepentingan di dalam mempelajari ilmu tafsir, dan yang lainnya dari pendahuluan-pendahuluan yang mungkin atau yang sangat perlu untuk kita ketahui sebelum kita memasuki inti pembahasan, yaitu tafsir surat Al-Kahfi. Ikhwani fillah rahimakumullah, tafsir secara bahasa disebutkan dalam Qamus Lisanul Arab, artinya adalah at-tawdihu wal bayan, menjelaskan dan menerangkan, itu tafsir. Berarti tafsir Al-Qur'an adalah ilmu yang menjelaskan makna-makna Al-Qur'an di sana. Ini secara bahasa. Tafsir adalah al-bayan wa tawdih, menjelaskan dan menerangkan. Adapun secara istilah, tafsir sebagaimana disebutkan oleh Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, tafsir adalah ilmun yufhamu bihi kitabullahil munazzal ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tafsir adalah ilmu yang dapat difahami dengannya kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa tafsir ini menjadi ilmu yang dijadikan sebagai perantara memahami kitabullah? Wa dzalika bi bayani ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Di mana tafsir itu adalah ilmu yang membawa penjelasan makna-makna ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini yang pertama, menjelaskan makna-makna kata per kata yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Kemudian wastikhraji ahkamih. Yang kedua, tafsir ini menjadi ilmu yang dijadikan sebagai perantara memahami kitabullah azza wa jalla. Selain tafsir tersebut adalah menjelaskan makna kata per kata yang ada pada ayat, yang kedua adalah wastikhraji ahkami, mengambil hukum-hukum, mengambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat disimpulkan dari ayat yang sedang ditafsirkan, wahikamih dan hikmah-hikmahnya. Jadi ini ikhwani fillah rahimakumullah, berarti tafsir itu adalah pembahasan terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan penjelasan makna kata per kata yang ada pada ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum
dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sedang ditafsirkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, tafsir, apakah ini adalah ilmu yang diperlukan? Maka jawabannya tidak diragukan lagi. Tafsir adalah ilmu yang amat sangat penting, ilmu yang amat sangat diperlukan oleh setiap muslim, di mana tafsir mengetahui penjelasan makna ayat per ayat, kata per kata pada sebuah ayat, dan mengetahui kesimpulan-kesimpulan hukum yang ada pada ayat. Ini adalah cara untuk kita bisa mentadabburi Al-Quran, cara untuk kita bisa merenungi Al-Quran, dan cara untuk kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bukan hanya semata-mata untuk dibaca, akan tapi ada nilai yang lebih dari sekedar membaca, yaitu mentadabburinya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab anzalnahu, yang kami turunkan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, sebagai kitab yang diberkahi. Untuk apa kitab ini diturunkan kepada engkau wahai Muhammad? Liyadabbaru ayatihi, agar manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya, agar manusia itu mengambil pelajaran dan merenungi ayat-ayat yang ada dalam kitab tersebut, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki pemahaman itu mereka teringatkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tujuan Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an diturunkan untuk ditadabburi, Al-Qur'an diturunkan untuk direnungi, Al-Quran diturunkan untuk diambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayatnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wa tadabburul Quran biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Dan mentadabburi Al-Quran tanpa memahami makna-maknanya, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi langkah pertama supaya seseorang itu bisa bertadabbur terhadap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat dalam kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, langkah pertamanya untuk mentadabburi adalah memahami makna ayat tersebut. Ya, memahami makna ayat tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita insyaallah semuanya di sini sudah mengerti makna atau arti yang ada pada surat Al-Fatihah. Bandingkan antara kita membaca surat Al-Fatihah dengan membaca surat yang lain yang kita belum tahu artinya. Kita lebih bisa meresapi yang mana? Kita lebih bisa merenungi yang mana? Kita bisa lebih teringatkan dengan yang mana? Tentunya jawabannya adalah kita akan lebih mudah untuk meresapi dan mentadabburi surat Al-Fatihah karena kita sudah tahu maknanya. Karena kita sudah tahu maknanya. Nah, oleh karenanya sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mentadabburi Al-Quran tanpa memahami maknanya adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Baik. Dan tafsir tadi sebagaimana telah kita sebutkan definisinya di atas adalah ilmu yang kita pelajari untuk kita mendapatkan penjelasan tentang makna-makna ayat yang ada dalam Al-Quran. Berarti ini tafsir adalah wasilah, perantara kita untuk kita bisa memahami makna-makna ayat dalam Al-Quran dan memahami makna ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah wasilah, perantara untuk kita mentadabburinya. Ya, wasilah untuk kita bisa mentadabburinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya asy-syai' bi syai' yuzkar, sesuatu dengan sesuatu itu disebutkan
Di sini juga ada kita mengambil pelajaran ikhwah terkait dengan pentingnya belajar bahasa Arab. Karena Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan bahasa Arab. Ya. Sehingga untuk memahami makna-maknanya sebenarnya di sana ada perangkat-perangkat yang memang dibutuhkan. Yang utama dan yang paling utama bahkan menjadi syarat untuk seorang itu bisa mentafsirkan Al-Qur'an adalah dia itu mengilmui bahasa Arab. Dia itu menguasai bahasa Arab dengan mahir. Nah, dengan mahir. Karena tidak mungkin seorang itu bisa mentafsirkan Al-Qur'an tanpa dia bisa mengartikan, mentranslate-nya dari bahasa Arab kepada bahasa yang dia mampu kan gitu. Dan kita ajam, kita bukan orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Namun mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu yang amat sangat diperlukan. Mempelajari bahasa Arab adalah sesuatu yang amat sangat penting sebagai penunjang kita di dalam memahami dan mentadaburi Al-Qur'an. Jadi kalau seorang belajar bahasa Arab niatnya ini bukan semata-mata pengen bisa, bukan. Tapi tujuannya dia belajar bahasa Arab adalah untuk bisa memahami arti-arti yang ada dalam Al-Qur'an, maka insya Allah itu menjadi sebuah kebaikan besar untuknya. Akan mendatangkan pahala besar untuknya. Beda halnya kalau orang belajar bahasa Arabnya cuma pengen bisa aja, cuma pengen bisa ngobrol dengan orang Arab aja, bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab saja. Yang seperti ini la yu'jar alaih, tidak diberikan pahala. Yang diberikan pahala adalah orang yang belajar bahasa Arab tapi niatnya dia adalah pengen bisa memahami Al-Qur'an tatkala dia nanti sudah mahir di dalam berbahasa Arab tersebut. Namun yang namanya belajar bahasa Arab itu kan berproses gitu. Ya. Terkadang waktu 1-2 tahun itu tidak cukup. Bahkan 3-4 tahun itu tidak cukup. Lantas bagaimana supaya kita itu ya dalam keadaan kita belum bisa berbahasa Arab, belum bisa mentranslate bahasa Arab kepada bahasa yang kita pahami, dalam keadaan waktu mempelajarinya butuh waktu yang panjang, maka setidaknya saya nasihatkan kepada diri anak pribadi dan antum semuanya, setidaknya selain antum punya mushaf, antum juga punya terjemahan mushaf. Ya, mushaf yang tidak ada artinya dan mushaf yang ada artinya. Gitu. Ini salah satu upaya kita supaya kita tatkala tilawah itu apa ikhwah? Selain kita tatkala tilawah, kita juga berharap dapat pahala dengan membaca kata per kata yang ada, tapi juga kita bisa di sana mendapatkan pahala melalui tadabbur. Ya. Dengan membaca ayat atau membaca terjemahan ayat-ayat yang sedang kita baca, supaya ayat yang kita baca itu bukan hanya lewat begitu saja. Ya. Berpahala memang berpahala, akan tapi kan Al-Qur'an itu tadi diturunkan untuk apa? Lihat baru untuk ditadaburi. Ya, untuk ditadaburi. Sehingga setidaknya kita semuanya di rumah punya mushaf yang ada terjemahnya. Lebih bagus lagi alhamdulillah kalau ada kitab tafsir yang sudah diterjemahkan. Ini juga sangat penting untuk kita miliki. Dan ini adalah salah satu upaya kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Gitu. Sebagai penuntut ilmu kita berusaha. Kalau kita belum bisa bahasa Arabnya, alhamdulillah versi Indonesianya sudah mulai banyak ustadz-ustadz yang menerjemahkan. Mari dibelanjakan uangnya sebagian untuk mengkoleksi kitab-kitab tafsir yang sudah berbahasa Indonesia. Sekali lagi supaya apa? Supaya kita itu sampai kepada tujuan kenapa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat dabbaru ayatihi. Al-Qur'anlah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad supaya manusia itu mentadabburinya. Supaya manusia itu merenunginya. Dan bagaimana seseorang bisa merenungi ayat Al-Qur'an kalau dia tidak bisa memahami makna yang ada. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tafsir adalah ilmu yang amat sangat penting. Dikarenakan tafsir menjadi wasilah perantara kita untuk bisa memahami ayat makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian juga
selain perkara di atas, keberadaan tafsir sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran, juga tatkala seseorang mempelajari tafsir, maka dia mendapatkan al-khairiyah, mendapatkan kebaikan yang dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini, ya. Dan tafsir termasuk bagian daripada ilmu Al-Qur'an. Kalau seseorang menyibukkan diri untuk mempelajari tafsir ini, maka dia insya Allah akan masuk dalam khairukum, sebaik-baik kalian, gitu. Sebaik-baik kalian. Dan Al-Quran ini kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya itu banyak. Ada yang pertama tajwid. Ini yang tidak bisa kita remehkan. Kalau kita belum belajar, kita harus cari guru ini. Siapa yang bisa ngajari kita tajwid? Ya. Sebelum kita memahami makna ayat yang ada, kita harus lebih luas di dalam mengucapkannya, lebih luas di dalam membacanya. Nah, ini tajwid ini yang pertama, penting sekali, ya, penting sekali. Ya, saya nasihatkan kepada kita semuanya, kepada anak dan antum semuanya, ilmu tajwid harus kita hidupkan. Ya, mempelajari ilmu tajwid ini tidak bisa dikesampingkan. Harus ada halaqahnya, harus ada majelisnya ilmu tajwid ini. Menjembatani sebagian kita yang mungkin kurang mahir di dalam membaca Al-Quran, yang kurang bisa di dalam membaca Al-Quran, atau sudah bisa tapi sulit untuk mempraktekannya. Artinya dia sudah paham kaedahnya, akan tapi sulit mempraktekannya. Dan tajwid ini tidak bisa dipelajari secara otodidak, ya kawan. Ya mungkin kalau tidak dengan guru, setidaknya gurunya rekaman, kan gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau tajwid ini dipelajari dengan talaki, dengan adanya berhadapan dengan guru. Nah, ini penting sekali. Nah, ini yang pertama tajwid. Yang kedua adalah tafsir, ilmu tafsir. Dan ini insya Allah akan kita pelajari mulai malam ini dan beberapa waktu yang akan datang insya Allah di setiap malam Sabtu. Yang tadi sudah kita sebutkan definisinya, begitu pula kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Kemudian yang ketiga adalah ilmu qiraah. Ya, karena Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan metode baca yang bermacam-macam, akan tapi mengarah kepada satu makna. Itu ilmu qiraah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dengan mempelajari ilmu tafsir, maka insyaallah ta'ala kita akan dimasukkan ke dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait dengan perkembangan ilmu tafsir. Terkait dengan perkembangan ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu telah ada semenjak masa Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi meskipun Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab, tapi nyatanya para sahabat juga yang di saat itu mereka juga bisa bahasa Arab, perlu untuk diajarkan tafsir oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Orang Arab diturunkan Al-Qurannya dengan bahasa Arab, ternyata masih membutuhkan belajar tafsir. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam di saat itu, di masa-masa turunnya Al-Quran, beliau juga menjelaskan makna-makna ayat Al-Quran ini, menjelaskan kata per kata yang ada pada ayat-ayat Al-Quran ini sebagai ilmu tafsir untuk para sahabatnya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yajibu an yu'lama anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an kama bayyana lahum alfadhahu. Wajib atau harus untuk diketahui oleh kita semuanya
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada para sahabatnya makna-makna Al-Quran sebagaimana Rasul Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaznya. Jadi pelafatannya, cara bacanya diajarkan oleh Rasul Alaihi Wasallam, plus makna-maknanya juga diajarkan oleh Rasul Alaihi Wasallam. Faqauluhu ta'ala litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, maka firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini adalah untuk kamu jelaskan kepada manusia, ya, untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an. Nah, penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Al-Qur'an ini adalah yatanawalu hadza wa hadza, mencangkup ini dan ini, mencangkup lafadznya dan mencangkup juga maknanya. Lafadznya berarti secara tajwidnya, maknanya berarti adalah secara tafsirnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tafsir Al-Quran itu sudah ada semenjak masa Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan itu menjadi misi diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, diantaranya adalah untuk menjelaskan lafaz dan makna Al-Quran yang diturunkan kepada manusia. Sebagai contoh, disebutkan dalam riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Ini coba kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam ayat ini orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Nah, tatkala turun ayat ini, para sahabat dikala itu mereka merasa berat, ya. Dan mereka mengatakan, ayyuna la yadhlimu nafsah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendzalimi dirinya sendiri, gitu. Karena di sini ayatnya konteksnya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Sedangkan para sahabat dikala itu mereka merasa, siapa di antara kita yang tidak pernah bermaksiat? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Lantas berarti apakah kita tidak masuk dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di atas? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, laisa huwa kama tahumun. Makna zalim di sini tidak seperti yang kalian sangka. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tafsir dari kata zalim dalam ayat di atas, innama huwa kama qala Luqman libnihi. Kezaliman di sini adalah kezaliman sebagaimana yang diucapkan oleh Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi kezaliman dalam ayat di atas itu ditafsirkan dengan syirik, ya. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Ini kan tafsir, ya. Zalim ditafsirkan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul aman, mereka mendapatkan keamanan, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tafsir ini adalah ilmu yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Dan para sahabat dikala itu mereka juga sangat bersemangat untuk mempelajari tafsir ini, untuk mempelajari makna-makna ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini. Dijelaskan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, diceritakan oleh beliau, haddatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an, telah menyampaikan sebuah berita kepada kami guru-guru kami yang dahulu mereka mengajarkan kepada kami Al-Quran, ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima, seperti sahabat Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, dan selain keduanya, bahwasanya mereka ini kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yatajawazha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal.
Lihat, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, guru-guru kami yang mengajari kami Al-Quran seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, mereka itu tatkala mempelajari dari Nabi alaihi salatu wasallam 10 ayat, ya, tatkala mempelajari dari Nabi alaihi salatu wasallam 10 ayat, mereka tidak melewati 10 ayat tersebut terlebih dahulu hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal, sampai mereka telah mempelajari apa yang ada di dalam 10 ayat tersebut berupa ilmu dan amal. Gitu. Ya, jadi 10 ayat terlebih dahulu dipelajari dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan sebelum mereka berhasil memahami ilmu, kandungan, makna dan tafsir yang ada pada 10 ayat tersebut plus mengamalkannya, mereka tidak akan melewatinya. Ya, mereka tidak akan melampauinya. Dan ini adalah salah satu gambaran daripada kesemangatan mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di dalam belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya dipelajari maknanya saja, tapi juga dipelajari cara beramalnya seperti apa. Nah, qalu, para sahabat mengatakan, dengan tatkala mereka menceritakan metode belajarnya mereka Al-Quran, fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amal, sehingga di saat itu kami berhasil mempelajari Al-Qur'an dan ilmu tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan cara mengamalkannya. Gitu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Taimiyah tatkala menyampaikan athar di atas, beliau mengatakan walihada kanu yabqauna muddatan fi hifdzi surah. Oleh karenanya para sahabat di kala itu, mereka itu terkadang waktunya cukup panjang di dalam menghafalkan satu surat. Ya. Di dalam menghafalkan satu surat mereka itu tidak cepat para sahabat. Bukan karena mereka tidak bisa menghafal cepat, tapi karena mereka tatkala belajar Al-Quran itu pengen bukan hanya hafal suratnya saja, bukan hanya hafal ayatnya saja, tapi juga berhasil mempelajari maknanya dan berhasil untuk mengamalkannya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini para sahabat. Sehingga di saat itu, di masa Nabi alaihi salatu wasallam, kalau ada seorang sahabat yang hafizul Quran itu sangat-sangat istimewa. Ya, kenapa? Karena kalau sudah hafizul Quran berarti dia juga telah mengilmui apa yang menjadi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Jadi bukan hanya hafal teksnya saja, ya, tapi juga mengilmui makna-maknanya. Mengilmui faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Enggak cepat mereka tatkala menghafalkan Al-Quran. Dan ini perbedaan antara kita dengan mereka, para salaf kita, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita mungkin menghafal Al-Quran cepat, tapi secara makna terkadang kita tidak mengerti apa yang kita hafalkan. Padahal dituntut sekali itu, tatkala kita hafal Quran kita juga mengerti maknanya, setidaknya baca artinya, supaya kita tidak menghafalkan ayat dan kita membacanya ternyata perbuatan kita menyelisihi ayat yang kita baca. Ini kan berbahaya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in mempelajari tafsir, termasuk metode mereka di dalam mempelajari Al-Quran. Jadi tatkala mereka mempelajarinya, mendapatkan ayat-ayatnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, menghafalkannya dan mereka mempelajari tafsirnya serta beramal dengan ayat-ayat tersebut, baru setelahnya pindah ke 10 ayat yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir terkait dengan muqaddimah seputar tentang tafsir ini, metode manusia di dalam mentafsirkan Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang tepat dan ada yang keliru, ada yang benar dan ada yang salah. Adapun inda ahli sunnati wal jamaah, menurut ahlu sunnah wal jamaah, dengan merujuk kepada ilmunya mereka para salaf,
ridwanullahi alaihim ajma'in. Bagaimana mereka mentafsirkan Al-Quran. Metode yang benar menurut ahlu sunnati wal jamaah di dalam mentafsirkan Al-Quran adalah an yutlaba tafsirul Quran minal Quran wa minas sunnah. Tafsir Al-Quran itu dicari dari Al-Quran dan dari sunnah. Jadi kalau bisa tafsir ayat itu ditafsirkan dengan ayat. Sebagaimana tadi contoh hadis Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya. Tatkala para sahabat merasa berat dengan kalimat orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, nah kan kezaliman di sini ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan ayat. Kezaliman di sini adalah kesyirikan sebagaimana ucapannya Luqman kepada anaknya. Tayyib, kalau tidak didapati ayat yang mentafsirkan ayat yang lain dari Al-Quran, maka selanjutnya tafsir itu dicari dari sunnah. Ya, dicari dari sunnah, dari hadis-hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau menjelaskan makna ayat ini kepada para sahabatnya. Kemudian, apabila tidak didapati tafsir ayat itu dari Al-Quran maupun dari sunnah, fa in lam yujad fihima raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Apabila tidak didapati pada keduanya, maka kita ahlu sunnah harus merujuk dalam tafsir ini kepada ucapan-ucapannya para sahabat. Kenapa kita harus merujuk kepada mereka, kepada ucapannya para sahabat dalam mentafsirkan Al-Quran? Manakala kita tidak mendapati makna ayat itu dalam ayat yang lain maupun dalam hadis, fa innahum adra bidzalika min ghairihim. Karena para sahabat adalah orang yang paling ngerti tentang tafsir Al-Quran dibandingkan yang lain, dibandingkan selain mereka. Lima syahaduhu hina nuzulil Qur'anil Karim, dikarenakan apa yang mereka saksikan tatkala Al-Quranul Karim ini turun. Tatkala Al-Quran turun kan para sahabat menyaksikan. Nah, sehingga mereka dianggap adalah orang yang paling ngerti tentang tafsir Al-Quran. Ya, utamanya adalah mereka para sahabat yang terkenal dengan keilmuannya dalam bidang tafsir seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain yang dikenal dengan ilmu tafsir yang ada pada mereka. Ini adalah metode ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Jadi bukan artinya tatkala Al-Quran itu tidak didapati tafsirnya dari ayat yang lain berarti kita berhenti di sana. Ya, kita berhenti di sana. Seperti ya mungkin menyebar, ya, riuh kembali, ramai kembali. Ada yang mengatakan salah satu tokoh yang tidak paham ilmu, tidak ada penyebutan sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Ini orang-orang nggak belajar seperti ini. Orang ini tidak ngerti yang seperti itu. Padahal dalam ayat-ayat Al-Quran ada itu, ya, ada. Cuman penamaannya dengan zuhur, ya, asar, maghrib, isya dan subuh ada dalam hadis, gitu. Ada dalam hadis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita tidak hanya mencukupkan dengan mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, tapi mentafsirkan Al-Quran selain dengan Al-Quran juga dengan hadis. Tidak dengan hadis karena kita tidak mendapatinya, maka kembali kepada pendapat dan aqwalnya mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Berbeda dengan metode tafsirnya orang-orang yang menamai mereka dengan Qur'aniyun, ya, Qur'aniyun, yang mana mereka tidak mau merujuk kepada sunnah, tidak mau mengakui sunnah itu sebagai sumber pengambilan agama. Jadi apa yang tidak ada dalam Al-Quran mereka anggap itu memang ya tidak ada, gitu. Kalau seumpamanya daging anjing itu tidak disebutkan dalam Al-Quran pengharamannya, berarti daging anjing itu halal. Ini kan sangat-sangat keblinger, sangat-sangat salah metodenya dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena apa tujuannya Rasul alaihi salatu wasallam diutus? Kalau kita tidak
merujuk kepada beliau tatkala kita mendapati ayat Al-Qur'an itu perlu penjelasan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sekali lagi, thariqah atau metode yang benar di dalam mentafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an itu dicari tafsirnya dari Al-Qur'an juga, dan bila tidak didapati maka dari sunnah, dan apabila tidak didapati maka kita merujuk kepada pendapat mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, surat yang akan kita pelajari tafsirnya adalah surat Al-Kahfi, ya. Di mana surat Al-Kahfi secara arti adalah Al-Kahfu artinya gua. Surat gua. Dan surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah. Sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir, surat Al-Kahfi adalah salah satu daripada surat-surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Jadi surat atau ayat dalam Al-Quran itu ada dua macam. Ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah. Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah. Ya, ini surat atau ayat-ayat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul alaihi salatu wasallam ke Madinah, walaupun tidak diturunkan di Mekah. Ya. Dan Madaniyah, ini yang macam kedua, surat atau ayat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Jadi surat Makkiyah itu bukan berarti surat yang turun di Mekah, mutlak begitu ya. Surat Madaniyah surat yang turun di Madinah, mutlak begitu. Nah, Makkiyah itu yang turun sebelum hijrah, Madaniyah yang turun setelah hijrah. Contohnya begini, Madaniyah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ayat ini dikatakan oleh para ulama sebagai ayat Madaniyah. Turunnya di mana tapi? Turunnya di Mekah. Karena ayat ini turun tatkala prosesi pelaksanaan haji wada di Arafah. Tatkala Nabi SAW berkhutbah, beliau mendapatkan wahyu ayat ini, yaitu di Mekah, di Arafah. Tapi ayatnya disebut dengan ayat Madaniyah oleh mereka para ahli tafsir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu terkait dengan surat Al-Kahfi. Jadi surat Al-Kahfi adalah surat Makkiyah, berarti surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasul alaihi salatu wasallam ke Madinah. Adapun sebab turunnya surat ini, maka disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau merujuk kepada penyebutan Ibnu Ishaq terkait dengan sebab nuzulnya ayat ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas menceritakan, Ba'athat Quraisyun An-Nadhr ibn al-Harith wa Uqbah ibn Abi Mu'aid ila ahbaril Yahud bil Madinah. Kaum Quraisy suatu kali pernah mengutus dua orang yang bernama An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'aid untuk mendatangi pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah untuk menanyakan sebuah pertanyaan. Karena di saat itu Nabi SAW sudah mulai berdakwah di Mekah. Ya. Quraisy mengutus dua orang ini, An-Nadhr dan Uqbah. Faqalu lahum, Quraisy mengatakan kepada keduanya, saluhum an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasifu lahum sifatahu. Tanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Muhammad dan sifati mereka, tentang berikan penjelasan kepada mereka tentang sifat-sifatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Fa kharaja hatta qadimal Madinah. Maka kedua orang ini, yaitu An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, keduanya pun keluar berangkat sampai datang ke Madinah. Fasa'alu ahbaro Yahud. Kemudian pun mereka bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang
Muhammad setelah menyebutkan sifat-sifatnya seperti ini. Kemudian pendeta-pendeta Yahudi ini berkata, "Salu, pesan saya atau pesan kami, tanyalah oleh kalian Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam tentang an thalathin na'murukum bihinna, tentang 3 perkara yang kita perintahkan kalian dengannya. Fa in akhbarakum bihinna, apabila dia bisa untuk memberitahu kalian jawaban dari 3 perkara ini, fahuwa nabiyyun mursal, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang betul-betul nabi yang diutus. Wa in lam yaf'al, tapi kalau orangnya tidak bisa menjawab pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada kalian ini, yang akan kami titipkan kepada kalian, farrajulu mutaqawwil, maka orang ini Muhammad adalah orang yang mengada-ngada sallallahu alaihi wasallam. Faru fihi ra'yakum, maka silakan kalian berpandangan dengan pandangan yang seperti apa, karena Muhammad adalah orang yang mengada-ngada kalau dia tidak bisa menjawab 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan tersebut adalah saluhu an fityatin dhahabu fid dahril awal maka na amruhum, tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang para pemuda yang mereka pergi di masa pertama. Jadi mereka orang Ashabul Kahfi, orang-orang yang kisahnya nanti insyaallah akan kita baca pada ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi itu. Tanya mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Ashabul Kahfi. Maka na amruhum, bagaimana ceritanya? Bagaimana kisah mereka? Baik. Kemudian wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha, dan tanyakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang berkeliling sampai ke penjuru timur bumi dan penjuru baratnya. Ini Dzulqarnain. Maka nanabahu, seperti apa ceritanya dia ini? Gitu. Ini yang kedua. Dan ini nanti dijawab dalam surat Al-Kahfi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini jebakan. Orang-orang Yahudi ini kan licik. Orang-orang Yahudi ini jebakan. Dikasih pertanyaan yang tidak mungkin dijawab oleh seorang manusia. Ya. Pertanyaan ketiganya adalah wasaluhu anir ruh ma huwa. Tanyakan kepada Muhammad SAW tentang ruh. Apa itu ruh? Nah, ruh ini kan perkara gaib, ya. Tidak bisa dijawab oleh seorang manusia. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala ruh ini. Tapi tadi pendeta Yahudi mengatakan kalau dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini berarti dia adalah nabi. Dalam keadaan pendeta Yahudi ini tahu pasti tidak bisa dijawab. Kalau bisa dijawab pun 2. Ya, tentang ruh ini pasti tidak bisa dijawab karena sekalipun nabi dan rasul, perkara ruh ini perkara gaib, tidak akan bisa diketahui oleh seorang manusia. Baik. Kemudian setelah mendapatkan 3 titipan pertanyaan ini, faja'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun pulang dan langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Muhammad, akhbirna, wahai Muhammad, beritakanlah kepada kami tentang 3 perkara ini." Tentang 3 pertanyaan yang kami dapatkan dari pendeta Yahudi di Madinah. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, "Ukhbirukum ghadan bima sa'altum anhu." Saya akan jawab pertanyaan kalian besok. Ya, saya akan jawab pertanyaan kalian besok. Kemudian wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 lailah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau berdiam selama 15 malam. Thumma ja'ahu Jibril alaihi salam min indillah bi surati ashabil kahfi. Kemudian setelah 15 malam berlalu, Jibril alaihi salam pun datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membawa surat Al-Kahfi yang menjadi jawaban dari 2 pertanyaan pertama, yaitu tentang Ashabul Kahfi dan tentang seorang yang berkeliling ke bumi sampai ke penjuru timur dan penjuru baratnya. Ada ceritanya dalam surat Al-Kahfi sebagai jawaban untuk mereka orang-orang musyrikin. Kemudian Jibril selain membawa surat Al-Kahfi sebagai wahyu, ia juga datang dengan membawa ayat dari surat Al-Isra yang ke-85, di mana ayat tersebut telah berbunyi, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi.
dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku. Jadi ruh itu tidak dijawab, disuruh menisbahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma uti minal ilmi illa qalila, dan aku tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi dua pertanyaan dijawab dan satu tidak, karena memang tidak bisa dijawab. Nah, kelicikannya orang-orang Yahudi di situ. Kalau dia bisa jawab 3, berarti dia Rasul. Ini kan Nabi SAW tidak bisa menjawab pertanyaan terakhir. Disuruh untuk menisbahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu perkara gaib dan ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala simpan gitu, terkait dengan masalah ruh. Ini wallahu a'lam bishawab terkait dengan sebab turunnya surat Al-Kahfi ini. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mulai memasuki pembahasan ayat per ayat yang ada pada surat Al-Kahfi ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan barokah dan kelancaran untuk kita semuanya. Wa naktafi bihadzal qadar, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.